Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen operasional. Untuk mata kuliah manajemen operasional semester ini, perkenalkan, nama saya Wahyudi Gustiawan dan saya akan mengajar atau mengampu mata kuliah ini. Dan berikut saya beritahukan beberapa catatan penting yang juga sudah saya upload pada. Jadi jumlah pertemuannya adalah 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Dengan metode pembelajaran dilakukan secara daring. Setiap minggunya saya akan mengupload materi perkuliahan di Spada dengan video. Lalu absensi dilakukan 1 sampai dengan 14 kali tentunya, dengan cara membaca materi serta mengerjakan tugas. Apabila nanti kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan nomor atau WhatsApp saya di nomor yang sudah saya cantumkan. Lalu catatan penting selanjutnya adalah seluruh mahasiswa diharapkan minimal 75% hadir di perkuliahan absensinya. Lalu sekarang lanjut ke tugas. Tugas dari mata kuliah manajemen operasional di mata kuliah saya adalah membuat resume materi setiap bab, ditulis tangan di kertas folio bergaris sebanyak 1 lembar penuh. Dan cara mengumpulkan tugasnya nanti kalian foto melalui aplikasi Scanner. Lalu jenis filenya yang dikirimkan atau yang dikumpulkan adalah dalam bentuk PDF. Waktu mengumpulkannya adalah 1 kali 24 jam setelah saya upload. Jadi misalkan saya upload materinya Senin jam 10 pagi, waktu kalian untuk mengumpulkan tugas maksimal hari Selasa atau hari berikutnya pada maksimal jam 10 pagi juga. Lalu jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan berikut kira-kira susunan bab pertemuan untuk mata kuliah manajemen operasional. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen operasi, lalu ada strategi operasi, nomor 3 peramalan, nomor 4 desain produk, nomor 5 manajemen kualitas, nomor 6 strategi proses, nomor 7 perencanaan kapasitas, nomor 8 strategi layout, 9 sumber daya manusia dalam manajemen, ke 10 manajemen rantai pasokan, nomor 11 ada e-commerce, nomor 12 manajemen persediaan, nomor 13 material recruitment planning, lalu nomor 14 ada just in time. Dan nanti bukunya akan saya upload juga di Spada, jadi kalian tidak perlu repot mencari buku untuk merangkum. Cukup dari buku itu saja untuk baca juga nantinya di perkuliahan. Setelah itu, nanti jika kurang jelas silahkan hubungi saya. Sekarang kita lanjut ke materi awal.
Nah, di materi awal ini tentunya tidak perlu berat-berat, materinya masih ringan. Ada pendahuluan atau dasar-dasar manajemen operasional, apa itu manajemen operasional, pokok bahasan kita adalah perbedaan operasi dan produksi, apa itu barang dan jasa, nomor 3 definisi operasi, nomor keempat efisien dan efektivitas, nomor 5 tujuan perusahaan, lalu ada permasalahan manajemen operasi dan manajemen operasional itu apa. Sebagai pendahuluan, konsep manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kegiatan ini menjadi fungsi utama perusahaan. Melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Jadi, di manajemen operasi ini bagaimana kita akan belajar mengolah entah itu barang mentah menjadi barang jadi, mengolah jasa, bagaimana bentuk jasa kalau di perusahaan. Lalu ada operasi dan produksi. Istilah produksi lebih dipersepsikan pada kegiatan manufaktur untuk pabrik dalam mengelola bahan-bahan yang membuat barang. Operasi merupakan kegiatan yang lebih luas dari produksi. Operasi tidak hanya kegiatan menciptakan barang saja, tetapi meliputi kegiatan administrasinya, perdagangan, perbankan, kegiatan jasa lainnya. Meskipun berbeda, produksi dan operasi sama-sama menciptakan nilai tambah. Lanjut, ada perbedaan barang dan jasa. Nah, di perbedaan barang dan jasa, kalau kalian mungkin sudah tahu atau sudah pernah belajar, tentu yang membedakan adalah kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Lalu kalau mengatakan barang biasanya tahan lama, bisa disimpan, bisa dipindah tangankan, misalkan jual beli HP atau membeli buku, lalu bisa dijual kembali, misalkan kalian sudah beli, lalu kalian ingin menjualnya kembali. Sedangkan untuk jasa, biasanya tidak berwujud, tidak tahan lama, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipindah tangankan, lalu tidak bisa dijual kembali. Lalu apa definisi operasi? Operasi definisikan sebagai suatu kegiatan mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang ataupun jasa agar mempunyai nilai tambah atau added value melalui proses transformasi. Secara sederhana bisa dilihat di gambar bahwa ada input, lalu ada kegiatan prosesnya merubah barang itu, lalu ada outputnya apa. Nah, itu adalah definisi dari operasi. Lalu, apa itu manajemen operasi? Yaitu kegiatan penciptaan nilai tambah terbentuk karena adanya faktor-faktor produksi seperti bahan-bahan, orang, mesin, peralatan lainnya, serta metode. Dan dalam kegiatan ini, faktor-faktor produksi tersebut dikoordinasi, digabungkan, bahkan seringkali dipecahkan, kemudian digabungkan kembali untuk menjadi wujud yang berbeda dari wujud asalnya. Next, ada efisien dan efektivitas.
efektif berbeda dengan efisien. Efisien selalu memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan efektif tidak memperhatikan biaya. Dalam konsep efektif, yang penting adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai tujuan, berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan gambarnya dalam peperangan, dalam mengatasi penyakit, atau dalam periklanan. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan tidak masalah, asalkan tujuannya tercapai. Jadi, misalkan dalam sekarang ini, dalam masa pandemi, untuk mengatasi wabah, itu diperlukan penemuan-penemuan baru terkait vaksin atau obat yang bisa meredakan pandemi ini. Jadi itu yang disebut efektif. Nanti tercipta efektif, bisa mengatasi masalah dan tanpa memperhatikan biaya atau berapapun biayanya akan dilakukan asalkan efektif untuk sekarang ini misalkan untuk pencegahan COVID-19 seperti itu. Kalau efisien nanti beda lagi. Kalau efisien berarti bagaimana biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin, seefisien mungkin, sehemat mungkin untuk menghasilkan suatu produk. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan masing-masing, tapi kalau kita berbicara perusahaan profit atau perusahaan yang non pemerintah, pasti yang dicari adalah keuntungan. Dalam kegiatan pencapaian tujuan, ada beberapa istilah yang sering digunakan, misalkan target, lalu ada sasaran, tujuan, cita-cita. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan, kalau kita berbicara perusahaan. Lalu ada manfaat kalau kita mempunyai tujuan perusahaan. Menurut Pearce and Robinson, manfaat perusahaan harus ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup, lalu mendapatkan keuntungan atau profitability, atau harus mempunyai unsur pertumbuhan atau growth. Jadi kalau tujuannya itu mempunyai ketiga aspek ini, kemungkinan tujuan itu kalau bagi perusahaan sudah benar, bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, kalau kita bicara perusahaan mendapatkan keuntungan, lalu semakin hari semakin bertumbuh. Misalkan kalau ternyata ada salah satu yang kurang mumpuni aspeknya atau tidak tercapai, maka berarti tujuan yang dibuat masih kurang atau masih belum tercapai. Misalkan hanya mempertahankan kelangsungan hidup dan mendapatkan keuntungan tetapi tidak bertumbuh, cuma gitu-gitu aja, atau bahkan bisa saja lambat laun akan digusur oleh perusahaan-perusahaan baru. Tujuan strategi adalah suatu yang ingin dicapai, dan strategi adalah rencana-rencana tindakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Strategi dipakai untuk mencapai tujuan yang sifatnya jangka panjang. Jadi meskipun dalam kenyataannya sekarang ini kalau kita berbicara strategi pasti ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu harus memiliki strategi semuanya. Jadi perusahaan tidak hanya memikirkan strategi jangka panjang,
tapi juga harus memikirkan strategi jangka pendek dan menengah untuk perusahaan tersebut. Lalu kira-kira permasalahan apa yang dihadapi di manajemen operasi itu biasanya bisa dijawab, bisa dilihat dari beberapa pertanyaan yang muncul. Misalkan nomor satu, apakah produk itu berupa jasa atau barang? Lalu adakah konsumen yang mau menyerap produk yang akan dihasilkan itu? Atau seberapa banyak kapasitasnya? Misalkan kalau dijual, bagaimana kaitannya dengan supply and demand-nya dalam ekonomi makro? Lalu bagaimana desain produknya? Bagaimana desain kualitasnya? Lalu bagaimana produk itu bisa bertahan lama? Jadi beberapa pertanyaan ini bisa menjadi acuan untuk misalkan untuk menjual barang, produk, akan kita sebagai contoh apakah produk itu berupa barang atau jasa, misalkan kita beli barang, handphone, maka konsumen yang mau menyerap akan dihasilkan itu, apakah konsumen akan mau membeli handphone kita kalau misalkan kualitasnya jelek atau spesifikasinya rendah. Lalu jika memang untuk menghasilkan barang itu, bagaimana konsep supply and demand-nya atau permintaan serta penawarannya, bagaimana desain produknya, kualitasnya, serta bisa bertahan lama atau tidak produk tersebut. Nah, kita sampai di penghujung. Jadi yang kita bicarakan di awal ini adalah apa itu manajemen operasional, lalu apa-apa saja yang terkait dengan manajemen operasional, dan lingkupnya apa saja. Kalau secara sederhana saya bisa menjelaskan bahwa manajemen operasional ini yang berkaitan dengan bagian produksi, bagian menggunakan sumber daya untuk kegiatan produksi, tidak hanya eh, bahan baku saja, tapi juga orangnya, mesinnya, bagaimana sumber daya ini bisa menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, bisa tepat waktu, bisa tepat jumlahnya, bisa sesuai dengan kualitasnya atau mutunya, dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif. Jadi itu tadi sekilas mengenai manajemen operasional. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kuliah awal ini. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas resumnya. Saya Wahyu Dede Gustiawan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.